keluarga besar meninggalkan. Haleluya, tidak menjadi sendirian sekalipun orang-orang tidak tahu apa yang kita berbuat. Haleluya. Ku di tanganmu Bapa, ku di hatimu, di rencanamu, di pikiranmu. Haleluya, haleluya Bapa. Betapa indahnya kami menjadi pengikut-pengikutmu. Engkau taruh kami di hatimu dan pikiran dan rencanamu. Ku di hatimu Tuhan. Ku di tanganmu. Ku di hatimu. Di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri. Ku di tanganmu, ku di hati. Dengan iman di pikiranmu Tuhan, di pikiranmu, di rencana, tak pernah ditinggalkan. Oh, ku di tanganmu, ku di bentuk. Haleluya Bapa. Ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah di pikiranmu, di pikiranmu, di pikiranmu, di pikiranmu, sekali lagi di pikiran Tuhan, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggal. Sembah Tuhan, haleluya, kita sembah Dia sekali lagi. Haleluya. Sehingga tidak cara kebetulan Tuhan Yesus berkata, berdoalah untuk Yerusalem. Tahu saudara, Yerusalem itu rumah secara jasmani bagi Tuhan Yesus. Yerusalem itu tempat lahirnya Tuhan Yesus.
Artinya Tuhan Yesus tidak buang perasaan dari manusia. Sehingga Tuhan Yesus berkata, mulailah dari Yerusalem. Haleluya. Mulailah dari Yerusalem, baru ke daerah-daerah berikutnya. Demikian juga dengan kita, saudaraku. Haleluya. Kita mulai dari Yerusalem. Haleluya. Sekalipun di Yerusalem memang Tuhan Yesus tidak diterima, tetapi ada beberapa orang yang bisa diselamatkan dari sana. Haleluya. Betapa cintanya Tuhan dengan kelahirannya. Betapa dia merindukan melihat Yerusalem pada dipulihkan. Betapa dia meminta dengan sangat berdoa bagi Yerusalem. Haleluya. Demikian kita, saudara, berdoalah bagi Yerusalem, daerahmu, keluargamu, orang tuamu, anak-anak, haleluya, di sekitar. Oh, kakak beradik bersaudara, berdoa. Soal selamat tidak selamat itu bukan urusan kita, tetapi boleh suatu pertanyaan, benarkah kita sudah pernah, haleluya, mengikuti perintah Tuhan? Mulailah dari Yerusalem. Mulailah, saudara, haleluya, berdoalah bagi keluargamu. Haleluya. Begitu sangat Tuhan Yesus meminta, begitu dia dengan sangat meminta, berdoalah bagi Yerusalem. Haleluya. Demikian juga kita, saudaraku. Haleluya. Mungkin jangkauan kita, ada banyak hal di pikiran kita ini, jangkauan-jangkauan yang akan kita buat. Tetapi mari mulai sekarang kita kembali dulu. Haleluya. Soal mereka datang kepada Tuhan Yesus, soal mereka mau bertumbuh itu tidak menjadi urusan. Tetapi baiklah kita mulai berdoa bagi keluarga kita yang terutama, kakak beradik, haleluya, di Paribaran, haleluya, haleluya, sehingga semua boleh datang, satu keluarga boleh datang kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Sekali lagi, ku di tangan-Mu Tuhan, di rencana Tuhan. Haleluya, haleluya Bapa. Ku di tangan-Mu, di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu. Tak pernah tidak sendiri bergumul, diberikan Roh Kudus menjadi kekuatan. Ku di tangan-Mu Bapa, ku di tangan-Mu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu. Tak pernah diri. Sekali lagi, haleluya, ku di tangan Yesus, ku di tangan-Mu, ku di hatimu, di pikiranmu, di tak pernah ku sendiri, tak pernah ku sendiri. Ku di tangan-Mu, ku di hatimu, di pikiranmu, di di pikiranmu, di pikiranmu, di pikiranmu, di pikiranmu, di rencanamu. Tak pernah ditinggalkan. Berikan kemuliaan bagi Bapa kita, kabarnya, haleluya. Berikan kemuliaan bagi Dia, haleluya. Di pikirannya Tuhan, di rencananya Tuhan, haleluya. Di hati, di tangannya Tuhan, haleluya. Ketika Tuhan membentuk, Dia membentuk dengan sempurna.
Terima kasih Bapa, haleluya. Di pikiranmu, di rencana. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Firman kami. Haleluya, Kau boleh berkata-kata. Pengurapan untuk setiap kami. Haleluya, pengurapan. Sehingga ketika kami mendengar, ada kuasa yang bisa mengubahkan. Kami rindu melakukan firman itu. Bukan hanya rindu, tetapi kami mau rela dibentuk oleh Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita bertemu kembali di ibadah kita. Ya, kita menikmati berkat Tuhan sepanjang minggu ini. Kita diberkati dengan kesehatan, diberkati perlindungan, ya, bahkan diberkati dengan ya kecukupan, ya. Tuhan berkati kita dengan kecukupan, ya, semua karena kasih karunia Tuhan. Puji Tuhan, kita minggu lalu sudah belajar bagaimana, siapa ingat bagaimana gadis-gadis bijaksana, ya. Minggu lalu kita sudah belajar tentang gadis-gadis bijaksana dan gadis-gadis yang kurang bijak, ya. Kalau kita bilang bodoh nanti kasar kali, ya, kurang bijak kita bilang, ya. Gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang kurang bijak, ya, gadis-gadis yang kurang bijak. Jadi saya berdoa, berpikir juga, ya kan, apalah firman minggu ini, ya, udahlah dilanjutkan aja lah, ya. Minggu lalu karena belum selesai, ya, minggu lalu belum selesai kan, minggu lalu masih di ayat 4 belum selesai, jadi kita lanjutkan aja lah, ya, supaya tuntas, ya. Kayak enak kalau gantung penjelasannya, ya. Jadi supaya tuntas, kita lanjutkan aja lah yang minggu lalu, ya. Kita buka di Matius 25, yuk. Kita belajar, kita buka yang di Matius 25, ya. Kita buka kembali di Matius 25, kita belajar supaya pemahaman kita, ya, utuh, ya, pemahaman kita utuh. Ya, karena firman Tuhan ini begini, sama ya firman Tuhan ini, tapi setiap kali dibaca mau bertambah-tambah pengertiannya, ya. Kita baca hari ini dapat pengertian, kita baca seminggu depan, kita baca bulan depan, kita baca tahun depan, bertambah-tambah pengertiannya, ya. Jadi firman Tuhan itu ajaib, ya, ajaib firman Tuhan. Tidak ada yang bisa bilang sudah tamat. Tidak ada yang bisa bilang, ya. Kenapa? Karena firman Tuhan kekal firman Tuhan yang kekal,
firman-Mu kekal. Ada dikatakan di Petrus itu, rumput menjadi layu, bunga gugur, tetapi firman Tuhan kekal selama-lamanya ya. Jadi firman Tuhan itu tetap kita pelajari, tetap kita selidiki, kita gali karena banyak rahasia di dalamnya ya. Minggu lalu kita sudah belajar firman Tuhan dari Matius 25. Saya baca ya di minggu lalu terakhir kita di ayat 4. Nanti kita mau masuk ayat 5. Ya, apa kemarin di sini saya baca. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana, itu membawa beritanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Ya, artinya apa? Minggu lalu di sini kita sudah belajar. Minggu lalu artinya bahwa gadis-gadis yang bijaksana itu ternyata membayar harga. Ya, membayar harga. Kenapa membayar harga? Karena mereka membawa lebih banyak. Ya, mereka tidak mungkin yang membawa lebih banyak kalau membayar harga, pasti membayar harga lebih banyak. Ya, membayar harga lebih banyak. Tujuannya apa? Kita ingatkan minggu lalu ya. Mudah-mudahan masih ingat kita. Tujuannya apa dibawa buli-buli itu? Untuk apa? Persediaan minyak. Iya, persediaan. Tujuannya persediaan itu apa? Untuk mengisi kembali pelitanya supaya jangan padam. Kenapa perlu diisi? Karena pelita itu memakai minyak. Terang itu memakai minyak. Ya. Terang itu memakai minyak. Artinya apa? Kalau kita menjadi terang, itu ada minyaknya. Firman Tuhan katakan apa? Jadilah kamu terang dunia. Jadi kalau kita menjadi terang dunia itu ada bayarannya, ada minyaknya. Jadi jangan pikir kalau kita jadi terang itu pada bayar, ada harga yang mau bayar untuk jadi terang, ada minyak yang terpakai. Makanya saya katakan minggu lalu kalau kita melayani, minyak kita terpakai. Saya melayani di mimbar, minyak saya terpakai. Ya, jadi harus saya isi kembali. Kalau kita di rumah mungkin kita menjadi istri yang baik, melayani suami dengan baik, itu minyakmu terpakai. Kau menjadi suami yang baik, melayani istri melayani, itu minyakmu terpakai. Kenapa? Karena kau jadi terang. Kau jadi terang. Dimanapun kau jadi terang, itu minyakmu terpakai. Ya. Jadi kalau minyakmu terpakai, kau harus isi kembali. Bagaimana mengisi kembali? Harus membawa buli-buli isi minyak. Itu maksudnya. Makanya dikatakan minggu lalu apa? Pagi-pagi benar. Tuhan Yesus keluar ke atas untuk berdoa. Ya. Kenapa mengisi minyak kembali? Kenapa? Tuhan mau melayani, mau menjadi terang. Kata Tuhan, akulah terang dunia. Nah, kita juga anak-anak yang terang dunia. Kota yang terletak atas gunung. Jadi setiap kali kita memancarkan terang, kita memakai Minyak. Ya, jangan pikir kalau orang Kristen memancarkan terang nggak pakai minyak, pakai minyak. Karena pelita pakai minyak. Kalau pelita minyaknya habis, terangnya masih ada nggak? Tidak. Mitok. Tidak, apinya padam. Makanya penting hamba-hamba Tuhan dijaga minyaknya. Kenapa? Karena bisa jatuh. Kenapa hamba Tuhan bisa jatuh? Enggak dijaga minyaknya, diserang iblis, minyaknya habis. Nah, jatuh. Ya. Ada hamba-hamba Tuhan besar ya jatuh dalam perselingkuhan, berzina. Kenapa? Minyaknya kosong. Ya. Kenapa terjadi pertengkaran dalam rumah tangga? Kenapa? Karena salah satu pihak minyaknya kosong. Kalau minyaknya berisi pasti sabar terhadap suaminya sabar terhadap istrinya. Kenapa? Ada minyaknya. Tidak mudah tersinggung. Kalau orang mudah tersinggung itu minyaknya kosong. Ya. Tuhan itu panjang sabar. Kenapa panjang sabar? Ya. Tuhan nggak hukum. Asal ada orang Kristen bersuka, nggak langsung hukum. Karena panjang sabar. Kita begitu. Kalau kita ada minyak, kita panjang sabar, mudah mengampuni, ya, lemah lembut. Ya. Kenapa? Karena minyak dibutuhkan untuk menjadi terang. Ya.
Jangan pikir kalau kita mau jadi terang tanpa harga, tanpa minyak, nggak bisa. Bawa buli-buli berisi minyak untuk mengisi kembali. Ya, nanti di ayat bawahnya kita baca dikatakan apa? Minyak kami hampir habis. Ya. Jadi perlu diisi kembali. Kenapa? Karena habis memang terpakai. Ya. Jadi setiap kita dalam kehidupan sehari-hari, kita pagi-pagi bangun, bawa buli-bulimu, isi minyakmu dulu maksudnya. Jadi satu hari itu kita dipenuhi Roh Kudus. Ada orang Roh Kudus, kita bisa lewati hari-hari dengan baik, penuh kemenangan. Penuh kemenangan maksudnya apa? Kita bisa mengalahkan dosa. Ada godaan-godaan kita bisa kalahkan. Itu artinya ayat 4 ini. Gadis-gadis bijaksana membawa buli-buli, berisi minyak, ada persediaan minyaknya, menjaga doanya. Itu dia ya. Jadi saya berpikir-pikir begini, apalah kira-kira contohnya di Alkitab? Apalah kira-kira contohnya di Alkitab? Ternyata Alkitab ada membuat contoh. Contohnya siapa? Contohnya Daud. Ketika Daud berjalan-jalan di atas soto rumahnya, dan dia melihat seorang perempuan mandi. Ya. Kenapa bisa dia jatuh? Karena dia tidak mengisi minyaknya, tidak ada persediaan. Karena dikatakan pada saat itu, pada pergantian tahun, ketika para raja-raja maju berperang, dia santai-santai di rumah. Santai itu kan nggak ada usaha, nggak ada bekerja. Ya, berperang itu artinya kita berperang melawan daging. Kalau kita berdoa, berperang nggak melawan daging? Ya, kadang daging kita ngantuk, kadang daging kita malas. Berperang kita nggak melawan daging kalau berdoa. Kalau mengisinya, berdoa apa? Berperang daging kita kan? Jadi kalau kita nggak berperang melawan daging untuk berdoa, untuk mengisi minyak, bisa jatuh seperti Daud. Ya, kita buka sebentar aja ya, karena kita mau bahas nanti Matius 24 ini yang penting. Di 1 Samuel pasal 11 itu, 1 Samuel atau 2 Samuel, coba lihat. 2 Samuel, coba 2 Samuel pasal 11 atau 1 Samuel pasal 11. Oh, 2 Samuel berarti. 2 Samuel pasal 11. 2 Samuel pasal 11. Yuk. 2 Samuel pasal 11, dapat ya? Karena saya berpikir begini, apalah contohnya orang yang tidak mengisi minyak, tidak membawa buli-buli, bisa jatuh. Yuk, 2 Samuel pasal 11, apa dikatakan? Saya baca ya, perhatikan baik. Pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang. Jadi kita itu berperang melawan daging kalau kita mengisi minyak, berdoa. Berperang lawan dagingmu itu. Dagingmu ngantuk dan dagingmu malas, gak mau berperang. Ya. Pada pergantian tahun, kalau kita artikan pada pergantian hari. Ya, pada pergantian hari apa? Pagi-pagi. Kalau di sini dikatakan pada pergantian tahun, tapi kita tafsir pergantian hari. Pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, maka Daud menyuruh Yoab maju beserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Ya. Mereka memusnahkan Bani Ammon dan mengepung kota Rabah. Ya. Sedang Daud sendiri, ya, dia suruh orang, tapi dia sendiri enggak. Sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem, artinya dia tinggal di istananya. Dia bersantai-santai. Tidak mengisi minyaknya, tidak mengisi buli-bulinya. Dia santai, enggak berperang, dia melawan daging untuk berdoa. Apa yang terjadi? Ayat 2. Sekali peristiwa pada waktu petang, ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya, kan, dari tempat pembaringan, artinya dari sana santainya dia, dari golek-golek di tempat pembaringannya, tempat tidurnya, lalu berjalan-jalan di atas soto istana, maksudnya di atas teras, ya, di atas teras istananya. Tampak kepadanya dari atas soto itu seorang perempuan, apa ini? Sedang mandi. Perempuan sedang mandi, perempuan itu sangat elok. Waduh, inilah dia godaan itu. Godaan.
Jatuh dia jatuh. Kalau dibaca sampai ke bawah dia jatuh. Jatuh. Disuruhnya orang mengambil perempuan itu. Bahkan nanti disuruhnya membunuh suaminya. Perhatikan ini ya. Betapa jahatnya dia. Istrinya diambil, suaminya dibunuh. Jahat sekali. Ketika datang Nabi Nathan untuk menegur dia dengan perumpamaan, ada seorang punya kambing. Kambing ini punya anak, anaknya diambil begini-begini. Dia pun marah. Si Daud, siapa itu? Biar ku hukum, biar ku bunuh katanya. Kata Daud. Apa kata Nabi Nathan? Kaulah itu. Kaulah itu. Gak sadar ke kejahatannya. Begitulah orang yang tidak punya minyak. Ya. Begitulah orang yang punya minyak, yang gak ada kuli-kuli persiapannya. Gak sadar kejahatannya. Makanya hati-hati. Bawa buli-buli, bawa buli. Kalau nggak kita nggak sadar nanti kejahatan kita. Nanti di ayat terakhir akan dikatakan Tuhan, aku tidak mengenal kamu. Aku tidak mengenal kamu. Tuhan bukakan kami pintu, katanya di ayat terakhir. Aku tidak kenal. Kenapa nggak kenal? Beginilah orang-orang yang tidak punya minyak. Nggak ada persiapannya dalam buli-buli. Perhatikan baik ya. Perhatikan baik. Daud, ya, ketika dia jatuh, dia tidak pernah membayangkan bakal begitu kejatuhan. Tidak pernah. Ketika di Mazmur pasal 1 sampai Mazmur pasal 9, Mazmur pasal 50 itu kejadiannya, dia minta ampun sama dosa-dosanya. Mazmur pasal 1 sampai pasal 49, Mazmurnya bagus, indah. Dia tidak pernah membayangkan kejatuhannya seperti itu. Gak pernah terbayang dia akan bakal jatuh seperti itu. Ya, gak pernah. Kita pun yang di sini, kita masa depan gak tahu. Gak tahu kita masa depan. Gak tahu kita. Bagaimana kita nanti bakal jatuh di masa depan, gak tahu. Tapi satu yang pasti, kita pasti jatuh kalau tidak bawa minyak. Bayangkan itu. Siapa sangka begini kejatuhan Daud. Dia dikatakan Tuhan yang aku berkenan kepadanya. Ya, bahasa Inggrisnya apa itu? Before my heart. Inilah orang yang berkenan. Tapi nggak menyangka bakal sedemikian dalam jatuh. Yang begitu berani melawan Goliat. Ya, yang begitu berani melawan Goliat. Berlari-lari dengan nama Tuhan. Kalau ditanya dia, apa mungkin begini kejatuhannya? Kita nggak tahu kejatuhan kita. Kita nggak tahu. Jadi betapa pentingnya kita membawa minyak itu. Kalau nggak kita nanti nggak tahu kita bagaimana kita jatuh. Ya, nggak tahu kita. Jadi kita masa depan, ya masa depan kita nggak tahu. Satu yang pasti, kalau kita nggak membawa minyak pasti kita jatuh. Pasti jatuh. Lawan daging, berperang lawan daging. Perang lawan daging, jaga jam 2. Kalau nggak kita pasti jatuh. Kita nggak tahu kejatuhan kita. Bayangkan Daud, seorang pemazmur, seorang yang dekat dengan Tuhan, seorang yang membela Tuhan, mengalahkan Goliat, tapi bisa demikian kejatuhan. Kenapa? Karena nggak berperang melawan daging. Jaga jam 2. Perhatikan, saya sudah lihat orang-orang. Saya sudah lihat orang-orang yang tinggalkan jam 2. Saya sudah lihat berjatuhan, semua berjatuhan. Kembali semua berkubaran, semua. Yang sudah meninggal karena ada berhala, kembali semua, kembali. Kenapa begitu? Meninggalkan jam 2 kalau buang minyak. Ya. Jangan. Kita harus buang minyak karena ngeri sekali. Di akhirnya nanti dikatakan Tuhan, aku tidak kenal kamu. Aku tidak kenal. Bayangkan dikatakan Tuhan, aku tidak kenal. Ayo kita kembali ke Matius 24. Di sana kita belajar bagaimana sedih sekali ya akhirnya orang-orang yang tidak membawa minyak, ya tidak boleh. Makanya penting sekali jaga jam doamu. Perhatikan orang yang meninggalkan jam doanya. Perhatikan, tidak ada yang kuat, jatuh semua. Yuk kita baca di ayat 5.
Apa dikatakan di sini? Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Ya, ini dialami semua anak Tuhan. Ya, jangan katakan saudara nggak pernah tertidur. Ini dialami semua anak Tuhan. Kenapa? Yang bijak dan yang bodoh di sini sama-sama tertidur. Artinya apa? Ini dialami semua anak Tuhan. Artinya ada masa-masa kita lupa kerohanian, terlalu sibuk mungkin, terlalu sibuk urusan dunia, terlalu sibuk urusan pekerjaan, terlalu sibuk mengurus hal lain. Ada hal yang kita tertidur, kita lupa. Ya, ada kalanya kita tertidur lupa. Itu maksud ayat ini. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang juga, mengantuklah mereka lalu semua tertidur. Artinya apa? Arti tertidur itu apa? Tertidur itu artinya tidak sadar. Ya, kalau tidur sadar apa tidak? Tidak sadar. Tidak sadar, tidak sadar dia apa yang terjadi, tertidur. Bahkan kalau anak kita tertidur, kalau kita angkat, kita pindahkan ke dia pun nggak tahu. Ya, kita punya dewasa begitu. Kalau kita tertidur, kita diangkat, dipindah pun nggak tahu. Artinya nggak sadar. Artinya begini, kita kurang menyadari kerohanian kita, posisi kita. Kadang-kadang kayak gitu kita. Ya yang bodoh sama saja. Ya, kadang-kadang semua anak Tuhan mau kayak gitu. Ya, mau nggak sadar. Tapi dalam konteks ini nggak sadar tentang apa? Nggak sadar bahwa dia punya tugas untuk menunggu mempelai. Dia nggak sadar dia ada tugas untuk menunggu mempelai, tertidur dia. Anak-anak Tuhan punya gitu, lupa untuk menanti-nantikan mempelai. Lupa kita, terlalu sibuk kita. Padahal kita punya tugas untuk menantikan mempelai. Karena kita dikatakan apa? Gadis-gadis yang menantikan. Ya, gadis-gadis menantikan mempelai datang. Kita lupa, kita tertidur. Ada kalanya kita gitu juga ya kan? Tapi hati-hati. Kadang-kadang orang lupa bukan karena dirinya, tapi karena dari mimbar. Dari mimbar selalu bongkok-bongkok bahkan tentang berkat. Gak pernah tentang kedatangan Tuhan. Ya lupa lah. Banyak sekarang hamba Tuhan gitu gereja-gereja. Hanya berkat aja kok, bahkan gak pernah membongkar kedatangan mempelai. Ya lupa, gak sadar, tidur semua jemaatnya. Gak ada mempersiapkan diri menyambut mempelai. Ya hati-hati juga. Gak semua salah jemaat, saya juga salah gembalanya. Hati-hati. Ayat 5, kita baca sekarang ayat 6. Ayat 6, waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru. Mempelai datang, song-songlah dia. Tengah malam, waktu tengah malam artinya waktu memang sepi-sepinya. Waktu orang nenek-nenek tidur. Ya. Waktu dunia dalam kegelapan, tengah malam itu gelap. Sekarang dunia dalam kegelapan sekarang. Ya, waktu tengah malam. Sekarang dunia dalam kegelapan. Tiba-tiba ada yang berkata, mempelai, terdengarlah suara, mempelai datang, song-songlah dia. Kira-kira siapa yang berbicara ini? Siapa? Siapa lagi yang berbicara ini? Mempelai datang, song-songlah dia. Yang berbicara ini Roh Kudus. Roh Kudus. Kenapa? Fungsi Roh Kudus tahu apa? Mengingatkan. Itu dia Yohanes 14. Apabila ia datang, ia akan mengingatkan kamu kepada seluruh kebenaran. Diingatkan Roh Kudusnya kita. Ya. Karena tadi kita punya minyak, ada Roh Kudus. Tiba-tiba ada suara berkata, mempelai datang, song-songlah dia. Kenapa? Roh Kudus berbicara. Roh Kudus mengingatkan. Roh Kudus mengingatkan. Song-songlah dia, Tuhan udah mau datang. Song-songlah dia. Sambutlah dia, sambut. Bahasa Inggrisnya come after him, artinya datanglah, kejarlah. Itu maksudnya.
Datanglah, kejarlah dia gitu. Ya, songsonglah dia, maksudnya semangatlah, bangkitlah. Itu maksudnya Roh Kudus berbicara. Ya, itu maksudnya Roh Kudus. Jadi artinya begini, walaupun anak Tuhan tertidur, Roh Kudus tidak biarkan. Ya, itu lebihnya Tuhan ini. Kalau kita nggak sadar, tidur tadi kan nggak sadar. Kalau kita nggak sadar, tertidur, dan pikir Tuhan biarkan. Tidak. Tuhan itu penuh kasih. Tuhan nggak mau anaknya binasa. Tuhan utus Roh Kudusnya mengingatkan. Apabila ia datang, ya, ia akan mengingatkan kamu. Diingatkan kita, mempelai datang. Bangun, bangun. Kata Roh Kudus, bangun, berdoa. Ya, Roh Kudus seringkali mengingatkan kita, membangunkan kita berdoa, bangun, bangun, mempelai mau datang. Itu maksudnya. Ya, bangun, mempelai mau datang. Ya. Apa yang terjadi? Ayat 7. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Puji Tuhan. Ternyata mereka mendengar pimpinan Roh Kudus. Ya, bangun kata Roh Kudus. Dan mereka bangun membereskan pelita mereka. Roh Kudus juga memakai hamba-hambanya. Ya, Roh Kudus memakai hamba-hambanya. Kalau Roh Kudus Tuhan mungkin langsung membangunkan pribadi-pribadi, ya itu bagus, mengingatkan pribadi-pribadi. Tapi Roh Kudus juga memakai hamba-hambanya, hamba-hamba Tuhan maksudnya. Dengan apa? Dengan berkhotbah. Ya, Tuhan memakai hamba-hamba Tuhan yang benar, hamba-hamba Tuhan yang sungguh-sungguh untuk mengkhotbahkan akhir zaman. Jadi perhatikan baik. Sekaranglah saatnya saudara bisa menilai mana hamba Tuhan yang benar, mana hamba Tuhan yang tidak benar. Kalau hamba Tuhan yang benar, dia akan membangunkan jemaat untuk menyongsong mempelai. Tapi kalau hamba Tuhan yang tidak benar, dia akan meninabubukkan jemaat, santai-santai terus, tidur terus jemaat. Ya, hanya dikhotbahkan tentang berkat, hanya dikhotbahkan tentang santai-santai. Dunia ini masih aman-aman saja. Kumpulkanlah harta di dunia, itu khotbah hamba-hamba Tuhan yang tidak benar. Tapi jika hamba Tuhan yang benar, yang diurapi oleh Roh Kudus, yang dipenuhi dengan Roh Kudus, hamba-hamba Tuhan itu akan mengingatkan jemaat-jemaat Tuhan, akan mengingatkan gadis-gadis untuk menyongsong mempelai. Dan dari sini kita bisa lihat, perhatikan berapa banyak gereja-gereja yang mengajarkan tentang kedatangan Tuhan. Berapa banyak? Saudara bisa lihat, saudara coba kunjungi gereja-gereja. Berapa banyak gereja yang mengajarkan kedatangan Tuhan? Berapa banyak gereja yang mengajarkan akhir zaman? Ya, yang mengajarkan kitab Wahyu. Kitab Wahyu nggak pernah dibuka. Padahal kitab Wahyu itu digenapi itu, separuhnya itu. Tinggal sedikit lagi kitab Wahyu itu mau digenapi semua itu. Metrai sudah dibuka. Ya, metrai ketiga, keempat sudah dibuka. Tapi jemaat mana mengerti kalau nggak diajarkan tentang kedatangan Tuhan. Hamba-hamba Tuhan palsu sekarang banyak yang tidak mau mengingatkan jemaat gadis-gadis itu bahwa menyongsong mempelai. Mempelai datang, songsonglah dia. Ya, saudara perhatikan. Banyak yang nggak mengerti Tuhan Yesus mau datang. Pikirnya dunia ini lama lagi. Mana lagi mereka beranggapan dunia ini lama lagi. Ya, seperti zaman dulu mereka makan minum, kawin mengawinkan santai-santai, nggak tahu tiba-tiba nanti datang. Ya, nggak mengerti mereka. Ya, apa kata firman Tuhan? Tariklah pelajaran dari pohon ara. Apabila tunas-tunasnya sudah melumpuh, ketahuilah bahwa semuanya ini segera terjadi. Dan jika apabila semua sudah terjadi, perhatikan, itu maksudnya. Ya, Matius pasal 24 itu perang, ya, Mesias palsu, nabi-nabi palsu. Perhatikan banyak. Kalau nggak mengerti, ya siapa mau disalahkan? Ya, jemaat nggak mau baca kitab, kelompok nggak mau mengajarkan, ya binasa. Apa dikatakan firman Tuhan?
Coba buka Matius 24. Matius 24 ayat 37. Supaya mengerti kita. Matius 24 ayat 37. Ayo, baca dulu seorang. Ayat 37 38. Coba baca seorang yang kuat. Sebab sebagaimana halnya pada zamanmu, demikian pula halnya Pada pada Kedatangan? zaman anak manusia. ayat 38. Sebagaimana mereka pada zaman sebelum ayat Makan dan minum, makan dan minum, kawin dan mengawinkan sampai kepada harimu masuk ke dalam Bahtera. bahtera ayat 39. Dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum itu datang dan melanjutkan mereka semua. Demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak manusia. Anak manusia. Tahu artinya sebagaimana halnya keadaan pada zaman Nuh. Kalau dikatakan sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum Arba itu makan dan minum kalian mengawinkan, ya dari zaman dulu sampai sekarang manusia makan minum kalau mengawinkan, ya kan itu sama ya kan. Dari zaman dulu manusia makan minum kalau mengawinkan. Tapi bukan itu maksudnya. Maksudnya sebagaimana pada zaman Nuh. Zaman Nuh hanya Nuh sendiri yang mencari Tuhan. Itu maksudnya. Pada zaman Nuh, berapa orang yang masuk ke bahtera? Berapa orang? Hah? 8. Ya udah. Hanya 8 orang yang masuk ke bahtera. Akhirnya begitulah akhir zaman ini. Sedikit sekali yang cari Tuhan. Perhatikan, sedikit sekali yang cari Tuhan. Itu maksudnya pada zaman Nuh. Maksudnya pada zaman Nuh yang mencari Tuhan gak ada. Lihat zaman sekarang, gak ada yang mencari Tuhan. Baca Timotius itu, keadaan manusia pada akhir zaman. Mereka hamba uang. Tidak ada menghormati orang tua, tidak hamba uang. Mementingkan diri sendiri. Semua itu sudah digenapi sekarang semua. Ya. Tidak ada yang mencari Tuhan. Zaman Nuh gak ada yang mencari Tuhan, 8 orang ya. Itu pun karena menantu-menantunya ya. Ya, anaknya dan menantunya. Ya. Jadi kita pun begitu. Coba sekarang ini gak ada yang mencari Tuhan. Keluargamu lah utamakan, keluargamu. Anakmu, menantumu, sungguh-sungguh lah bawa ke dalam Tuhan. Ya. Kalau orang-orang lain gak ada yang mencari Tuhan sekarang ya. Ya, siapa yang mencari Tuhan sekarang? Sekarang manusia hamba uang. Hamba uang, uang aja yang dicari. Uang dicari. Saudara lihat di medsos itu. Ya, saya lihat di medsos hanya gara-gara mencari uang. Mempertontonkan kenajisan semua di situ, kenajisan. Kenajisan kenapa? Demi uang semua itu. Bikin-bikin konten itu, konten-konten yang menajiskan itu. Uang semua uang. Tidak ada malunya bagi manusia. Tidak ada lagi manusia sekarang. Ya. Jadi saudara lihat, ini zaman Nuh. Tidak ada yang mencari Tuhan, tidak ada orang. Tidak ada yang mencari Tuhan. Jadi kalau kita nggak tahu ini sudah mau datang Tuhan Yesus ini, song-song lah katanya. Song-song lah. Perhatikan baik, song-song lah. Ayo kita lanjutkan ayatnya. Ayat berapa sekarang? Ayat 7 ya. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Ya puji Tuhan. Mereka membereskan pelitanya. Yang pelitanya tadi mungkin apinya sudah agak apa diperbaiki. Ya, diperbaiki. Para mempelai juga memperbaiki pakaiannya, yang merapikan dirinya. Kenapa? Karena mau nyangkut, mau menyongsong mempelai. Dirapikan. Ya puji Tuhan. Mereka sadar. Sadar mereka merapikan. Tapi apa yang terjadi? Ini dia. Ayat 8. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam. Ternyata gadis-gadis yang bodoh ini enggak sepenuhnya bodoh. Kenapa saya katakan enggak sepenuhnya bodoh? Karena rupanya mereka sadar pelitanya mau padam. Ada orang bodoh, pelitanya mau padam pun enggak sadar. Ini parah ini. Ya. Ada orang, ya, pelitanya mau padam pun enggak sadar. Udah mau padam gitu ya, udah gak benar tingkah lakunya.
tapi nggak peduli. Tapi gadis bodoh ini sepertinya sadar. Sepertinya dia sadar. Beritanya mau padam. Sadar dia. Dan dia pintar. Kenapa pintar? Dia tahu minta tolong. Tahu dia minta tolong. Kita lihat apa dikatakan. Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam. Tahu artinya berikanlah. Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu. Tahu artinya? Inilah orang-orang yang selalu minta topangan. Minta topangan kepada orang lain. Minta topangan kepada orang lain. Jadi akhir zaman ini kita nggak bisa minta topangan orang lain lagi. Doakanlah aku, doakanlah aku. Nggak bisa gitu lagi. Doakanlah aku ya, doakanlah aku ya. Itu kan sama minta minyak. Kenapa dia nggak berdoa sendiri? Doakanlah aku ya. Mengharapkan orang lain mendoakannya. Mengharapkan gembalanya mendoakannya, nggak bisa lagi. Minta topangan, minta minyak, nggak bisa. Nggak kuat. Nggak kuat. Ya. Berikanlah minyakmu. Di akhir zaman ini, di mana godaan iblis itu merajalela, ya, nggak bisa lagi. Kita harus kuat. Nggak bisa mengandalkan topangan-topangan. Kuat. Ya. Apa yang terjadi? Coba kita baca selanjutnya. Tetapi jawab gadis yang bijaksana itu, tidak. Nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Perhatikan ini, gadis yang bijak ini. Seandainya gadis yang bijak ini memberikan minyaknya, pasti mereka dua-dua sama-sama mati pelitanya. Tetapi gadis yang bijak, nah ini dia bijaknya itu pintarnya. Tahu dia kekuatannya nggak cukup untuk dibagi. Tahu dia kekuatannya nggak cukup untuk dibagi. Ya, tahu dia kekuatannya nggak cukup untuk dibagi. Jadi kita akhir zaman ini nggak bisa lagi boncengan. Supaya ke surga siang terus tetap berdoa, nggak bisa. Kalau dia sudah penuh Roh Kudus, dia sendiri harus berusaha. Tapi kalau dia belum bertobat, ya kita doakan terus supaya bertobat. Tapi kalau udah penuh Roh Kudus, ya jangan gara kita yang bijaksana ya, jangan gara-gara orang lain kita terbabi, kita jadi lemah. Banyak gitu kadang-kadang. Gara-gara orang lain kita tersangkut, jadi kita ikut lemah. Jangan. Di apa dikatakan apa di Wahyu, Jemaat Philadelphia? Jangan biarkan seorang pun mencuri mahkotamu. Mengambil mahkotamu. Jangan biarkan orang lain mengambil mahkotamu. Jangan gara-gara orang lain kita gagal. Gadis bijaksana ini nggak mau gagal gara-gara orang lain. Kalau sekilas kita lihat kan, yang bijaksana ini kan kalau sekilas kita lihat kan nggak baik. Ada orang minta tolong nggak dikasih. Ya sekilas kan kelihatan nggak baik yang bijaksana ini. Kenapa orang minta tolong nggak dikasih? Kan kelihatan kayak jahat yang bijaksana, tapi sebenarnya tidak. Yang bijaksana ini mengerti bahwa di akhir zaman ini minyak itu berharga. Waktu itu sangat berharga. Jadi benar-benar dijaga. Jaga dirimu. Jangan gara-gara orang lain dirimu nggak kau jaga. Gara-gara orang lain minyakmu nggak terisi. Jaga dirimu. Selamatkan dulu dirimu. Emang kelihatan yang biasanya ini kayaknya seperti jahat, nggak baik. Ada orang minta minyak nggak dikasih, ya? Kok seperti nggak murah hati yang bijak ini? Tapi yang enggak, yang bijak ini mengerti bahwa minyakku ini nggak cukup dibagi, nanti sama-sama mati lampu kita, pilita kita. Tahu di akhir zaman ini butuh perjuangan yang lebih, ya? Butuh perjuangan lebih. Tidak cukup. Ya. Ayat 10, kita buka ayat 10. Ayat 10. Dikatakan sangat lebih baik kamu pergi pada penjual minyak dan beli di situ, ayat 10. Akan tetapi
waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, maksudnya yang bodoh-bodoh tadi, ya, datanglah mempelai itu. Ini dia, datanglah mempelai itu. Tadi dikatakan kan masih menyongsong. Ya, menyongsong itu kita masih menyambut. Ya. Tapi di sini mempelai sudah datang. Ya. Mempelai sudah datang. Dan di sini gadis-gadis si bodoh itu masih berusaha mengisinya. Ya. Datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia untuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin itu, lalu pintu ditutup. Di sini gadis-gadis yang bodoh, ya, saya pastikan di sini pelitanya padam. Pelitanya padam. Emang ke situ ada ceritakan pelitanya padam, tapi di sini pelitanya padam. Minyaknya sudah habis. Minyaknya sudah habis. Pelitanya padam. Karena kalau pelita mereka masih hidup, mereka bisa masuk. Ya, mereka bisa masuk. Ya, jadi di sini pelitanya padam. Ya. Jadi yang membedakan gadis bodoh dan gadis bijaksana itu bukan masalah ada minyak atau tidak ada minyak, tapi masalah pelitanya hidup atau mati. Itunya. Masalah pelitanya hidup atau matinya. Kalau nggak ada minyak, pelita mati. Ada minyak, pelita hidup. Jadi pada posisi ini pelita mereka mati, karena kalau pelita mereka hidup, pasti mereka dikasih masuk. Karena pelita mereka mati, mereka nggak dikasih masuk. Artinya apa? Kalau pelita mati, artinya kita sudah nggak menjadi terang lagi. Gadis-gadis bodoh itu tidak menjadi terang lagi. Tidak menjadi terang lagi. Jadi perhatikan hidupmu sekarang. Apakah kita masih menjadi terang atau sudah tidak menjadi terang? Apa mati pelita kita? Sekaranglah waktunya, sebelum mempelai datang. Karena kalau sudah mempelai datang, tidak mati pelita kita mati, kita tinggal. Pelita hidup. Pelita hidup ada dua. Ada panas, ada terang. Ada terang, ada panas. Itu kalau pelita hidup. Ada api. Ada gak kehangatan sama Tuhan? Itu kan ada panas. Seperti khotbah yang lalu. Enggak suam-suam kuku. Ada kehangatan, ada pelita. Pelita itu kan bisa memberikan panas. Ada gak kehangatan dengan Roh Kudus, dengan Tuhan? Pelita. Ada nggak terang? Terang itu untuk dinikmati orang lain. Orang bisa melihat perbuatan kita terang. Ya, orang bisa melihat perbuatan kita terang. Jadi terang nggak kita sama anak-anak kita? Jadi terang nggak kita sama suami kita? Jadi terang nggak sama istri? Jadi terang nggak sama tetangga? Ya, gak usah jauh-jauh dulu sampai jadi terang ke bangsa-bangsa, gak usah dulu. Kalau Matius pasal 5 jadi katakan terang sampai di puncak gunung katanya. Kalau nggak jadi terang, gak usah sampai ke sana dulu. Di keluargamu dulu jadi terang kita. Jadilah terang dulu di keluargamu, di rumah tanggamu, jadi terang. Kalau sudah padam terangmu, nanti Tuhan Yesus datang tinggal. Sudah padam apinya. Ini gadis bodoh ini, udah padam ini. Walaupun nggak dicatat di sini, ini sudah padam apinya. Sudah habis. Kalau masih hidup, apinya dikasih masuk. Ya, perhatikan baik ya. Udah padam apinya. Pintu ditutup. Dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia di ruang perjamuan kawin. Ya. Tapi pintu ditutup. Bagi yang garis-garis bodoh. Dan pintu ditutup. Ayat 10 kan itu kan. Bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Pintu ditutup itu artinya ditinggalkan.
ditinggalkan di luar, ditinggalkan di bumi, gak ikut, ditinggalkan. Matius 24 ayat 40. Coba dibaliknya aja, dibaliknya, buka selembar ke belakang Alkitabnya. Matius 24 ayat 40. Coba baca, si Dian baca dulu yang kuat. Matius 24 ayat 40. Pada waktu itu kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Iya, ditinggalkan. Ayat 41. Kalau ada 2 orang perempuan sedang memutar batu tulangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Iya, ditinggalkan, ditutup pintu, itu maksudnya. Ya, jadilah terang di hadirin. Kalau kau nggak terang, tinggal. Kenapa? Udah padat pelitanya. Tinggalkan, jadilah terang kita ya. Jadilah kita terang. Terang kita di mana? Terang itu apa? Terang itu menyenangkan dilihat. Haleluya. Menyenangkan dilihat terang. Siapa suka lihat gelap? Ada yang suka lihat gelap? Tidak. Tapi suka lihat terang kan? Suka lihat terang. Dengan terang kita bisa melihat. Kaki kita nggak terantuk. Tahu jalan mana lubang, itu terang. Ya, kalau gelap apa bisa dilihat? Nggak ada. Jadilah kita menyenangkan bagi orang lain, jadi terang. Orang senang melihat kita. Itu ya, itu artinya terang. Senang orang. Kita jadi terang, menerangi. Itu artinya pelita. Ya. Ada minyaknya. Kalau nggak pintu ditutup, ditinggalkan kita karena pelita kita padam. Ya. Kemudian datanglah juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuhan, Tuhan, bukakanlah kami pintu. Ayat 11. Mereka yang tinggal nanti, mereka akan berseru-seru, Tuhan, Tuhan, kenapa kami tidak ikut diangkat? Bukankah kami bernubuat demi nama-Mu? Bukankah kami berkhotbah? Usir setan. Bukan kami mengusir setan? Bukan kami membagikan orang mati? Bukan kami memberi perpuluhan? Bukankah kami rajin ke gereja tiap minggu? Perpuluhanku besar Tuhan. Ya. Aku membangun gereja. Itu nggak ada, itu bukan itu, nggak itu dilihat Tuhan. Ya. Mereka nanti berkata begitu nanti. Ya. Tuhan, Tuhan, buka kami pintu. Udah tutup, udah masuk mempelai, ya, jadi kunci pintunya. Tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal Engkau. kamu. Ini agak aneh. Kenapa agak aneh? Bayangkanlah, Tuhan memberikan dia minyak, ada Roh Kudus. Ada Roh Kudus, dibaptis penuh Roh Kudus, lahir baru. Ya. Ada minyaknya, ada pelitanya, cuma hanya karena padamnya pelitanya. Artinya dia kenal Roh Kudus, kenal Tuhan. Tapi kenapa dibilang Tuhan, aku tidak kenal kamu? Kenapa dibilang Tuhan? Tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Kenapa Tuhan bilang gak kenal padahal dia ada Roh Kudus, padahal dia dibaptis? Kenapa Tuhan bilang gak kenal? Karena sudah gelap. Hah? Kenapa Tuhan bilang? Karena sudah gelap di bumi. Coba kita buka ayat di Matius 7. Di Matius 7 rupanya di situ dikatakan Tuhan, kenapa Tuhan gak kenal? Matius 7 ayat 20 berapa itu? 23. 23. Berbuat kejahatan marah. Ayo 23 baca juga suara yang lain kuat 23 dan 24. Dari 22 loh ya. Matius 7 Ayat 22 23. 22. Iya, dan 23 ya. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu Iya. dan mengusir setan demi namamu Iya. dan mengadakan banyak mujizat demi namamu Iya, juga? orang yang kenal Tuhan. 23. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Sama dikatakan aku tidak kenal kamu. Penuh Roh Kudus, ada minyaknya, ada
ada pelitanya, tapi pelitanya padam. Artinya apa? Di hadapan Tuhan, orang-orang yang pelitanya padam sama dengan orang yang tidak mengenal Tuhan. Makanya dikatakan, aku tidak mengenal kamu. Sama posisinya itu dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Aku tidak mengenal kamu, hai kamu penyembah kejahatan. Sama posisinya dengan orang-orang penyembah berhala, sama. Makanya dikatakan di Kolose, ya, dosa ini adalah sama dengan penyembahan berhala. Kenapa sama? Ya sama, tidak mengenal Tuhan. Sama. Ya, sama dengan penyembah berhala, sama di hadapan Tuhan, sama itu. Kalau pelitamu padam, kalau kau nggak punya minyak, kalau kau tidak jadi terang di hadapan Tuhan, itu sama dengan penyembah berhala, tidak kenal Tuhan. Aku tidak kenal kamu. Sama itu. Makanya dikatakan apa? Dikatakan Paulus di Galatia. Sia-siakah kamu mulai dalam roh, tapi kau akhiri dalam Daging. Jangan padamkan pelitamu. Ayo kita buka dulu Galatia 3 ayat 3 dan 4. Karena banyak orang Kristen begini. Di awal-awal kasih mula-mula semangat beribadah, semangat melayani, semangat. Tapi di akhir-akhir, apa di akhir-akhir? Galatia 3 ayat 3 dan 4. Baca seorang juga yang kuat. Galatia 3 ayat 3 dan 4. Iya. Adakah kamu sebodoh itu? Iya. Kamu telah mulai dengan roh, maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Iya, yang 4. Sia-siakan semua yang telah kamu alami sebanyak itu, masakan sia-sia. Masakan sia-sia. Dari awal tadi udah ada minyaknya, tapi gara-gara nggak diisi, nggak dibawa guli-gulinya, kan sia-sia semua kan. Jadi tinggal di luar, sia-sia kan? Sia-sia. Sia-sia, jadi tinggal di luar. Jadi untuk apa dia bawa minyak? Lebih bagus dia sama kayak dunia, menyembah berhala, pesta pora, mabuk-mabuk. Lebih bagus sama kayak dunia. Jangan sia-sia ikut Tuhan. Ikut Tuhan, ikutlah sampai mati. Bertahanlah sampai kesudahannya. Ikutlah sampai mati, bertahan sampai kesudahan. Ya. Adakah kamu sebodoh itu? Bodoh, makanya kata tadi garis-garis bodoh. Apa kamu sebodoh itu? Jangan jadi bodoh. Kau mulai dalam roh. Masa kau akhir dalam daging? Ya, ingat kasihmu yang mula-mula. Jangan jadi suam-suam buku. Ingat ya. Ingat tetap Tuhan, ingat. Ingatlah kemuliaan itu, kata pengharapan. Seperti saung jangkar yang tertanam, kata. Kuat, ingat itu surga. Kalau nggak kita ingat ke surga sana, kalau nggak kita ingat kedatangan kita lemah nanti terombang-ambing terus soal dunia ini. Ya, tanamkan pengharapanmu seperti jangkar itu balik tabir itu katanya. Tanamkan, ingat surga yang mulia. Jangan tinggal kita aja di bumi ini kalau kita ya dan tinggal. Masakan sia-sia katanya. Sia-sia. Jangan. Inilah firman Tuhan ya, kita ingat. Ya. Kita ingat ya, Matius 13 ayat 35. Matius 13 ayat 30 ayat terakhir Tuhan. Matius 13 ayat 35. Pada kata bicara coba.
Matius 20 ayat 12, Matius 20 ayat 12 apa? Matius 20 ayat 12. Matius 20 ayat 12. Sebagai ayat penutup, Tuhan itu kasih, Tuhan itu kasih. Tapi kita harus jaga. Matius 20 ya. Matius 12 ayat 22, Matius 12 ayat Matius 20 ayat 12. Matius 20 ayat 12 saya katakan di sana. Katanya, mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja satu jam. Dengan engkau menyamankan mereka dengan kamus yang saling. Bukan. Yang mengenai sumbu yang pudar, mana ayatnya itu coba? Sumbu yang pudar. Sumbu yang pudar tidak. Coba, saya lupa ayatnya. Saya baca dulu, coba carikan. Sumbu yang pudar. Matius 12:20. Matius ya, 12 ayat 20. Iya, bukan 20:12, Matius 12:20. Saya baca aja ya, perhatikan baik. Bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskan. Dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkan sampai ia menjadikan begitu menang. Apa artinya? Artinya kalau kita pun lemah, pudar sumbu kita tadi, redup pelita kita, ya, Tuhan sabar menunggu. Tapi ingat, jangan sampai Padam. Itu yang penting. Jangan sampai padam. Ya, jangan sampai padam. Ingatlah menjaga apinya, ingat menjaga pelitanya. Ya, jaga jam doamu. Ingat tetap beribadah, ingat tetap berdoa. Ya, jangan sampai padam. Kalau yang padam itu, waduh, ya, tidak ingat lagi Tuhan. Ya, mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih buat firman-Mu yang singkat ini yang mengajar kami agar tetap menjaga pelita kami agar tetap hidup. Menjaga pelita kami agar tetap hidup, Bapak, sehingga kami boleh menjadi terang. Dan menjaga minyak kami, Tuhan, agar tetap terisi, Bapak di sorga. Terima kasih buat firman-Mu, sama-sama kita katakan, amin. Haleluya, puji Tuhan, sudah lengkaplah firman Tuhan ya. Betapa kita diajari, amin, bahwasanya supaya kita tetap menjaga api itu. Haleluya, di dalam api ada panas dan ada cahaya. Amin, di dalam api ada panas dan ada cahaya. Artinya boleh kita katakan kalau kerohanian masih ada semangat yang bertuhan. Haleluya. Kadang memang benar. Berarti kalau pas semangat kita lagi berkurang di dalam Tuhan, berarti kita sedang di mata Tuhan sedang pudar cahaya kita. Ya kan, karena tadi dibilang gadis-gadis yang bijaksana juga tertidur. Gadis-gadis yang bodoh juga tertidur, sama-sama tidur. Artinya anak-anak Tuhan pun pernahnya mengalami masa-masa kerohanian kita itu sulit, seakan-akan kita sudah putus pengharapan di dalam Tuhan. Tetapi katanya tadi, jangan sampai padam, jangan benar-benar sampai meninggalkan Tuhan. Haleluya. Jadi bisa terlihat orang-orang yang apinya masih ada, bisa dirasakan. Artinya gini, kalau kita melihat satu pribadi anak Tuhan, kita bisa melihat apinya itu masih terang apa tidak. Haleluya. Jadi gini saudaraku, kalau di keseharian kita, dari manalah kita tahu api kita itu bisa dirasakan orang lain? Dari mana kita tahu? Dari manalah kita tahu bahwasanya orang lain bisa melihat api kita? Haleluya. Orang lain bisa terberkati karena kita. Bukan masalah uang yang saya bicarakan, bukan masalah materi. Tidak. Tetapi orang lain bisa merasakan di dalam diri seseorang ini
ada hal-hal rohani yang bisa ditemukan.